Jadi Betul. thoriqohnya orang yang mohon maaf nalarnya rendah ya samina wa ta'na aja. Jadi makanya saya kalau sekedar menganalisis itu tidak harus mengenal agama secara tertulis. Betul. Tapi kalau kita memaknai agama ad-dinul Islam, sebetulnya ad-dinul Islam itu merangkul semua fitrah, logika, dan norma. Norma. Baik, jumpa lagi dengan Garasi Cerita. Kita masuk di episode yang kedua. Setelah pada episode yang pertama kita mengenal diri kita, kemudian mengenal entitas di luar kita, maka pada episode yang kedua ini kita akan lebih mengenal lagi apa yang akan kita tuju, terutama preferensinya adalah Al-Quran dan juga dari situ tentu hadis ya. Tapi mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau Al-Quran belum ada kan gitu. Baik, silakan. Episode yang kedua ini kita akan bahas secara sederhana tapi orang paham. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu secara fitrah. Nah, fitrah itu jadi sebelum saya lanjut, kita harus tahu dulu bahwa potensi manusia itu untuk mengambil keputusan dasarnya satu fitrah. Fitrah itu ada fitrah naluri, ada fitrah yang sifatnya nurani. Nah, ada namanya logika ada silogisme misalkan. Terus A ke B, B gitu ya. Ada induktif deduktif, ya. pengambilan kesimpulan. Terus ada namanya normatif. Normatif itu kita nggak bicara benar salah karena kita yakin itu benar walaupun bisa jadi orang menilainya salah. Nah, jadi maksud saya kita sadari dulu bahwa manusia itu selalu punya cara dasar pengambilan putusannya adalah tadi nih. Nah, logika, fitrah, logika sama norma. normatif. Nah, jadi secara fitrah misalkan kita lapar, nah pasti makan, nah itu naluri. Nah, terus tapi kalau misalkan makannya nyolong dengan alasan fitrah, secara hakikat nggak salah. Cuman kan ada aturan normatif, ada juga aturan yang sifatnya hukum, logis. hukum ya. Normatif nih nanti terbagi lagi, ada norma hukum, ada agama, norma budaya, norma sosial. Norma sosial juga biasanya nggak tertulis, nanti ada lagi istilahnya konvensi. Ya. Kalau biasa kan jadi konvensional. Nah, ada non konvensional. Nah, kalau konvensional dilakukan berulang, jurisprudensi kan. Nah, jadi termasuk tradisi turun-menurun lagi akhirnya dipertahankan jadi value budaya. Nah, jadi akhirnya kita sebetulnya akan muter-muter di sini dulu. Jadi kita harus pahami dulu sebelum kita lanjut bahwa sebagai manusia ini kita ngambil keputusan tuh pasti pendekatannya fitrah, logika, sama norma. Sebentar, sebelum lanjut, apakah ini saya coba mengkaitkan barangkali ada pemirsa yang ini kayaknya mirip sama pemikirannya Freud yang ego sama super ego itu. Nah, mirip. jadi kalau bicara Freud kayak gini nggak apa-apa. Jadi kalau mau dikaitin lagi sama Romawi, ya itu sama. Jadi zaman dulu itu disebutnya ada istilahnya stoikisme. Nah, kan sama makna dari stoikisme adalah pemahaman yang apa yang bisa kita lakukan dulu. Jadi merujuk ke internal. Iya. Nah, sebenarnya stoikisme ini ketika Al-Quran muncul, nah jadilah bahasanya ilmu hikmah. Jadi kita bersifat bijak gitu ya, karena kita sudah bisa menganalisis, kita sudah bisa menjadi ahli hakikat. Nah, dari ahli hakikat jadi ahli hikmah. Nah, ahli hikmah itu kalau sebelum ada terminologi yang disampaikan dalam kitab Al-Quran ya sebutnya stoikisme. Jadi secara hakikat itu sama, cuman pengantarnya aja beda. Ini pengantarnya Romawi, Yunani, ini pengantarnya Arab. Nah, yang jadi masalah kalau ini udah sama secara hakikat, nah terus langkah selanjutnya apa? Ya syariatnya dijalanin. Nah, jadi kalau bicara syariat, bicara tarikat, nah ada lagi namanya tarikat. Nah, ini sebenarnya terminologi dalam bahasa Arab ini dua yang sama nih. Nah, syariat itu kata dasarnya syar'i, artinya jalan. Nah, jalan yang sifatnya bisa dinamain. Misalkan saya dari Mekah mau ke Mina lewat Sari Sidki. Nah, berarti jalan Sidki namanya. Nah, di jalan itu kan ada lajur. Lajur 1, 2, 3, 4, ada yang lajurnya 3. Silakan pilih mana? Nah, itu torik namanya. Artinya jalan juga. Nah, cuman maknanya lajur. Kita pilih mana gitu. Jangan kanan gitu. Nah, makanya akhirnya harus tetap mengenal value kan. Nah, jadi akhirnya sebagaimana pohon itu ada cabang, ada akarnya, tetap nanti berakar pada yang sama, nanti ke atasnya berkembang yang berbeda. Nah, tapi kita harus paham makanya tadi syariat, kalau bahasa turunan dari syari itu syariat. Jadi jalannya yang lurus. Nah, makanya istilah jalan lurus kan ihdinas siratal mustaqim. Jadi mustaqim itu kata dasarnya istiqom. Nah, istiqom itu maksudnya sesuatu yang ajak, bukan lurus garis lurus sebetulnya. Jadi kalau kita udah tahu jalan ke Bogor ke Jakarta mau lewat jalan raya Bogor, nah kita harus konsisten tuh lewat jalan raya Bogor. Jangan muter ke kanan, muter ke kiri. Nah, ketika kita konsisten melewati jalan raya Bogor, nah itu namanya istiqomah. Jadi ada kalimat dalam Al-Quran juga
istiqomah ala torikon la askoinahu ma'an godako. Kalau memang istiqomah di situ, Ya sudah. kita akan ma'an godako, dapat air yang banyak. Nah, makna air ini secara tafsir bisa dimaknakan sesuatu yang berkah, sesuatu yang sifatnya keilmuan yang bisa kita pahami. Nah, ada juga istilahnya toriko. Nah, jadi ketika kita udah fokus di Jalan Raya Bogor, kita ambil lajur yang kiri karena Jalan Raya Bogor itu 2 arah. Dua arah, Nah, ya. beda dengan kita memutuskan untuk istiqomah lewat jalan tol. Ya. Nah, jalan tol 1 arah, ada 4 lajur. Nah, kita ngambil toriko yang mana? Apakah torikonya truk? Ya. Apakah torikonya mobil sedan? Apakah toriko yang nyalip-nyalip? Nah, biar cepet. Makanya dalam istilah keilmuan tarekat atau toriko itu ada istilahnya wusul. Biar cepet usul, biar cepet nyampe itu gimana? Nah, ibaratnya lewat lajur yang 4 kan. Oh. Nah, itu nanti dibahas di episode selanjutnya tuh. Yang nomor 3, yang terakhir. Ya. Ya. Tapi akhirnya kalau kita mau mulai bagaimana, balik lagi setelah kita memahami bahwa manusia itu Yang 3 tadi ya. ngambil keputusan lewat satu fitrah, Fitrah, yang kedua logika, norma. yang ketiga norma. Nah, dari sini akhirnya secara naluriah pun kita akan mencari jalan. Nah, jalan itu bisa maknanya cara, makanya ad-dinul al-Islam kata dasarnya ad-din. Alif lam di yau samanya. Nah, din itu artinya sebetulnya lifestyle, lebih maknawinya. Jadi cara kita hidup al-Islam supaya selamat. Ya. Nah, ad-dinul Islam bukan agama sebetulnya. Jadi maksudnya agama kan religion. Nah, akhirnya agama itu lebih identik kepada dogma, pendoktrinasi. Jadi akhirnya jadinya masuknya belief system. Kalaupun kita meyakini agama sebagai belief system, nggak salah juga. Nggak salah. Nah, cuman namanya manusia bertingkat-tingkat pemahamannya. Sebagaimana anak SD, SMP, Ya, beda. SMA, anak kuliah S1, S2, S3. Beda. Nah, ini peningkatan beda. Jadi akhirnya sebetulnya Al-Quran hikmahnya kenapa dibahasakan dengan bahasa-bahasa metafora dan storytelling, sebetulnya buat orang yang pemahamannya rendah dapat, masih bisa. agak menengah bisa. Nah, yang tinggi yang apalagi. apalagi gitu. Jadi makanya buktinya apa, misalkan sampai secara naluriah akhirnya Einstein sendiri bilang Tuhan tidak bermain dadu. Tidak benar. Nah, jadi semuanya pasti. Pasti aja. Nah, cuman kalau untuk orang yang pemahamannya rendah, yang penting gue tinggal ngikut aja. Nah, makanya ada istilah follower atau umat atau bahasa Jamiah apa gue? Jamaah pengikut juga atau maksudnya komunal, jelata. Nah, itu value-nya sama. Oke, Nah, dari 3 itu sebenarnya kalau secara kajian Islam kita lebih condong kemana dari logika, fitrah sama norma itu? Apakah dicampur atau harus milih? Akhirnya itulah ketika kita nah jadi gini, ketika kita sudah mengenal kaidah hakikat tadi, kita bisa analisis. Nah, sebelum saya lanjut ini bagaimana pertanyaan tadi untuk dijawab. Nah, jadi kita harus tahu dulu fungsinya hakikat. Jadi fungsinya hakikat kan kita menganalisis. Contoh, rukun sholat ada 13 dan semua ulama mazhab fikih dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan seterusnya pada dasarnya sepakat 13 ini tidak menjadi bahan perbedaan. Nah, apakah ada dalilnya, ada landasan ayatnya? Nggak ada secara spesifik. Nah, kalau bahasanya dalil qot'i, jadi secara tertulis rukun sholat ada 13, nggak ada. Nah, itu dianalisis dulu. Oh, dengan gerakan sholat seperti ini, terus akhirnya ada niat, dibagi-bagi. ada takbiratul ihram dan seterusnya hingga salam tertib tumaninah. Semua dilakukan, maka itu Baru yang disebut sholat. Nah, baru. makanya kalau bahasa fikih disebutnya sholatnya sudah sah karena rukun-rukunnya terpenuhi. Kalau bahasa manajerial juga sama. Oh, pekerjaan kamu sudah beres karena job desk-nya sudah terpenuhi. Sesuai SOP. Nah, sesuai SOP. KPI, Key Performance Indicator gitu ya. Ketika KPI itu tercapai kan berarti tugas kita selesai. Nah, baru kita mau ngelakuin tugas tambahan, betul kan? Ya. Tapi sebelum tugas itu dilakukan ada namanya job specification. Ya. Nah, kalau bahasa fikih job specification itu namanya syarat sah. Jadi kalau syarat sah nggak terpenuhi, ngapain dilakuin? Nah, ini juga sama, job desk-nya syarat sah terpenuhi, baru job desk dilakuin. Job desk dilakuin, nah berarti sudah. Nah, ketika sudah mau nambah kerjaan lagi, extra mile dalam kerjaan, ya nggak ada masalah. Nah, jadi memahami ini dulu. Kalau kita sudah paham bahwa ada istilahnya hakikat, nah hakikat tadi bisa menjelaskan ini, bagaimana kita menggunakan fitrah, bagaimana kita menggunakan logika, bagaimana kita menggunakan norma. Jadi akhirnya ketika kita bisa bersikap bijak, kapan kita harus menggunakan fitrah, kapan kita harus bisa menggunakan logika, kapan kita bisa norma, nah itu disebut ahli hikmah. Nah, ketika kita sudah bisa bersikap bijak menjadi ahli hikmah, biasanya nanti akan masuk ke step yang disebut tadi
udah dianggapnya kenal Allah. Nah, nanti kenal Allah Makrifat tadi. makrifat. Nah, nanti dari makrifat dicintai. Nah, udah dicintai mahabbah masuk lagi ke kewalian deket. Inna auliya wala tahinu wala tahzanu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, jadi dari perilaku sudah bisa kelihatan walaupun itu bukan value tertulis. Ya. Misalkan kita bisa lihat orang datang pakai mobil Fortuner. Nah, value-nya kan udah ketebak walaupun pas turun-turun pakai baju kaosan. Tapi karena datang pakai Fortuner udah kelihatan. Datang lagi mungkin pakai mobil-mobil ada strobonya. Nah, kita bisa tahu itu value-nya apa. Nah, udah ada strobo, ada lagi yang ngikutin iring-iringan. Nah, value-nya ada lagi. Nah, maksud saya tanpa harus tertulis, tanpa harus secara verbal, kita tahu value-nya apa. Nah, value-value yang tidak tertulis ini, nah harus kita bisa analisis dulu secara hakikat. Makanya pemahaman itu bertingkat-tingkat. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa menganalisa? Ya akhirnya ikut aja samina watona. Jadi torikohnya orang yang, mohon maaf, nalarnya rendah, ya samina watona aja. Tapi kalau misalkan nalarnya... Ya, kita harus belajar sendiri kan, bisa kan? Bukan belajar sendiri, maksudnya ada ilmunya, ada gurunya kan? Iya, ada gurunya. Nah, makanya akhirnya penjelasan ini kan akhirnya ada guru. Nah, akhirnya dari guru ini menjelaskan, oh kamu tuh sebetulnya kemampuannya di sini. Akhirnya ya wes, kamu ngapalin aja Quran, sampai mati kamu ngapalin Quran. Ya karena dia bisanya itu. Tapi kalau dia punya daya analisis, pasti gurunya akan ngarahin, ya udah coba kamu melakukan ini, amalan ini. Nah, coba lakukan hasilnya apa. Nah, ketika lakukan hasilnya apa, dia mendapat sesuatu. Nah, itu dalam kaidah Al-Quran disebutnya lahumul busro. Baginya kabar yang gembira. Jadi busro itu bukan berarti kabar yang menggembira secara makna ya bikin seneng, enggak. Jadi bisa jadi kita mendapatkan pemahaman, bisa jadi kita mendapatkan materi juga, kita dapat kekuasaan juga. Nah, itu lahumul busro. Jadi memang spektrumnya tadi sangat luas. Jadi tidak serta-merta adanya Al-Quran atau adanya ad-dinul Islam ini, oh kita harus mengedepankan fitrah, oh kita harus mengedepankan logika, oh kita harus mengedepankan norma, tapi tergantung situasinya. Ya. Makanya ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat pun, dari sekian ratus ribu sahabat yang hidup dan pernah ketemu Nabi, yang berani berfatwa itu nggak lebih dari 100. Nah, jadi karena fatwa itu sifatnya tadi tatanan, nggak semua sahabat punya akses. Nah, tapi mereka punya ilmu, tapi nggak mengolah ilmu itu menjadi fatwa. Nah, makanya dari itu akhirnya kalau kita pinter-pinter mengelola antara antara fitrah, antara logika dan antara yang sifatnya norma. Nah, kita di sini jadi bijak. Nah, jadi bijak, nah itulah sebut al-hikmah. Nah, dari al-hikmah inilah yang menjadi jembatan menuju ma'rifat. Dari ma'rifat kita jadi mahabbah, insya Allah bisa masuk ke jalur kewalian. Baik. Nah, mungkin kalau dibungkus ya, kita kira kalau orang-orang harus mempelajari itu, dari 3 itu tadi, logika, fitrah, dan norma, ya. Agama sebenarnya masuk di situ. Nah, kalau dipahaminya sebagai konteks, sebagai tekstual tadi. Tekstual ya. Nah, dalam konteks karena ini bulan Ramadan, maka untuk apa istilahnya, kita tentu harus mengenal referensinya kan dari Al-Quran ya, sebagai norma tadi kan dari Al-Quran. Dari Al-Quran banyak referensinya. Maksudnya gini, apakah hanya kadang-kadang gini, takutnya orang semata-mata hanya mengambil dalil norma yang dari agama Al-Quran. Apakah logika menjadi hilang? Ini enggak begitu kan? Enggak begitu. Jadi pada dasarnya gini, kebetulan ini bulan Ramadan, maka ada istilahnya dalam Ramadan nanti kita bayar zakat fitrah. Nah, konsep zakat fitrah kan kembali kepada fitrah kesucian. Nah, jadi masalah fitrah ini banyak dijelaskan juga di ayat-ayat yang misalkan fitratullah gitu. Jadi menujulah kepada agamamu, agama dalam tanda kurung fitrah Allah. Nah, ada lagi nanti kalimatnya asrun minal fitrah, 10 dari fitrah manusia, diantaranya menggunting kuku apa segala macam. Terus ada lagi kalimatnya dan manusia dilahirkan dengan fitrah. Nah, orang tuanya yang menjadikan begini dan begitu. Jadi akhirnya sebetulnya makna fitrah itu juga secara tertulis, secara eksplisit ada dalam ayat. Nah, ketika ada dalam ayat ini fitrah kita udah kenal fitrah tadi, lapar makan, kebelet pipis bisa pup ya. Haus minum. Nah, terus udah gitu kita butuh kasih sayang. Nah, kalau dalam teori Maslow ini masuknya ke physiological needs. Jadi sebelum saya lanjut, kebutuhan kan Maslow itu ada physiological needs, ada social needs, ada security needs, ada self-esteem, ada self-actualization. Jadi walaupun kita nggak belajar ini secara fitrah, kita akan ngejar ini. Akan menuju ke sana ya. Karena si Maslow ini tadi ahli hakikat, dia meskipun dia orang barat ya. Orang barat. Jadi makanya saya kalau sekedar menganalisis itu tidak harus mengenal agama secara tertulis. Tapi kalau kita memaknai agama ad-dinul Islam, sebetulnya ad-dinul Islam itu merangkul semua fitrah, logika, dan norma. Tapi kalau agama Islam yang maknanya konstitusi,
aturan fikih. Nah, itu norma agama Norma jadinya. agama, Nah, ya. jadi akhirnya ada makna zohir, ada makna Kita tidak batin. masuk ke wilayah itu ya. Maksudnya Ya. kita tidak menyarankan untuk hanya sekedar. Ya, Gitu kalau kan? memang otaknya mampu. Kalau nggak mampu ya samina Jangan watona tadi ya. dipaksa. Iya. Samina watona monggo terserah gitu. Ya, akhirnya nanti jadinya harusnya ke Jakarta lewat Jalan Raya Bogor, buka jalur sendiri nyasar, masuk ke Empang, nyebur, ke bawah Kali Cisadane malah tenggelam. Nah, kurang Oke. lebih gitu. Saya kira apakah cukup ya untuk episode yang kedua? Ya, boleh. Kesimpulan tadi udah dijawab ya. Ya, Yang- siap. Baik, terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Ramadan kita sudah belajar tentang 3 hal tadi, dan pada episode yang ketiga ini agak lebih detail lagi, siap-siap agak sedikit perlu ekstra ekstra pemikiran karena kita belajar tentang how to menuju ke sana, ada on road, ada off road. Sampai jumpa di episode yang ketiga.